Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Dia, mahasiswa UPN Veteran Jakarta jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi mengenai pasar uang dan pasar modal, terutama instrumen sertifikat investasi mudharabah dan saham syariah. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan berupa surat berharga. Saham syariah adalah jenis saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, tidak semua perusahaan bisa menerbitkan saham syariah. Apabila dalam anggaran dasarnya perusahaan menyatakan bahwa mereka menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya, maka mereka boleh menerbitkan saham syariah. Contohnya PT Sultan Hotel dan PT Bank Muamalat Indonesia. Jika tidak, maka mereka belum bisa menerbitkan saham syariah. Oleh karena itu, mereka harus memenuhi terlebih dahulu kriteria penerbitan saham syariah sesuai aturan OJK, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak melebihi batas rasio keuangan tertentu. Secara sederhana, indeks sama dengan daftar. Mirip seperti konsep saat kita memilih lagu sesuai dengan kriteria tertentu atau sesuai mood kita. Begitupun saat kita melihat indeks saham syariah. Indeks saham syariah berfungsi membantu investor mencari efek saham syariah. Indeks yang pertama ada ISSI. Indeks ini diluncurkan tanggal 12 Mei 2011. Merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Saat ini sudah ada 434 emiten yang menerbitkan saham syariah. Kedua ada JII atau Jakarta Islamic Index, yaitu terdiri dari 30 konstituen saham syariah dengan kriteria berikut ini. Diluncurkan tanggal 3 Juli tahun 2000. JI 70 diluncurkan 17 Mei 2018. Merupakan terdiri dari 70 konstituen saham syariah dengan kriteria berikut ini. (30 saham syariah di JII termaksud ke dalam 70 saham syariah di JII 70. IDS MES BUMN 17 diluncurkan atas kerjasama dari Bursa Efek Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Terdiri dari 17 saham syariah milik BUMN dan afiliasinya dengan kriteria berikut ini. Lalu indeks terbaru ada IDX Syariah Growth, yaitu terdiri dari 30 saham syariah dengan kriteria berikut ini. Pak Cahya butuh 100 miliar untuk buka cabang baru perusahaannya. Tapi modal saat ini baru ada 20 miliar. Pak Cahya tidak mau dapat sumber pendanaan melalui utang karena bisa menimbulkan kewajiban yang bersifat pasti dan berisiko bagi Pak Cahya jika tidak bisa bayar utangnya kalau kinerja perusahaan lagi buruk. Sehingga beliau lebih memilih menerbitkan saham syariah. Kita anggap perusahaan Pak Cahya sudah sesuai dengan kriteria emiten syariah. Pak Cahya mengajukan ke BEI untuk menyatakan diri sebagai perusahaan terbuka atau go public yang mau jual saham syariah. Proses ini disebut juga sebagai IPO atau Initial Public Offering.
Setelah daftar, Pak Cahya juga mengajukan ke OJK untuk mendapatkan surat pernyataan efektif dengan menyertakan dokumen seperti surat pernyataan penawaran umum, prospektus dan prospektus ringkas, dan dokumen lainnya. Lalu, investor-investor akan bisa membeli saham syariah perusahaan Pak Cahya dan mereka otomatis menjadi pemilik perusahaan dengan nilai saham STA senilai 10 miliar. Investor terlebih dahulu membuka rekening saham syariah di perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS. Ada beberapa fitur menarik dalam SOTS, yaitu hanya bisa bertransaksi pada saham syariah sesuai dengan yang terdaftar di ISSI. Yang kedua, tidak bisa bikin trading dan short selling karena sistem akan memberikan sistem warning. Adanya cash basis transaction, artinya kalau saldo dan kurang, kamu nggak bisa beli saham. Nah, setelah pendaftaran, investor akan mendapatkan hal-hal berikut ini. Selanjutnya, investor mulai bisa memilih dan membeli saham syariah sesuai hasil analisa atas kondisi keuangan perusahaan ataupun faktor makroekonomi. Setiap transaksi penjualan atau pembelian saham syariah harus dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan sekuritas. Investor yang membeli harus setor uang dari RDN dalam jangka waktu 2 hari kerja. Begitupun investor yang menjual akan menerima setoran uang dalam waktu 2 hari kerja. KSEI akan melakukan pemindah bukuan transaksi dan KPEI akan memastikan bahwa transaksi telah berhasil. BEI, KSEI, dan KPEI disebut Self-Regulatory Organization atau disingkat SRO. Tanpa SRO, kegiatan transaksi di pasar modal tidak bisa berjalan dengan baik. Adapun seluruh transaksi di pasar modal telah diawasi oleh OJK. Sebelumnya, kita harus tahu tentang PUAS atau pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan investasi jangka pendek antar bank syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah. SIMA diatur dalam PBI nomor 2/8/PBI/2000. Pada peraturan ini sudah dijelaskan semua tentang instrumen SIMA di pasar uang. Selain itu, diatur juga dalam Fatwa DSN MUI nomor 37/DSN MUI/MUI/10/2002. Pelaku pasar di pasar uang ada bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah bisa bertindak sebagai pemberi dana ataupun pengelola dana, sedangkan bank konvensional hanya bisa berperan sebagai pemberi dana, tidak pengelola dana. Bagi bank syariah yang ingin menerbitkan SIMA, harus memenuhi persyaratan berikut ini. SIMA yang diterbitkan oleh bank syariah penerbit harus disiapkan dalam 3 rangkap, yaitu 2 rangkap untuk penanam dana dan 1 rangkap untuk penerbit SIMA. Bank syariah penerbit SIMA memiliki kewajiban, yaitu pertama harus melaporkan hari penerbitan SIMA, di mana semua hal tersebut disampaikan melalui sarana Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU, yaitu mengenai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, dan tingkat indikasi imbalan sertifikat SIMA. Kewajiban kedua yaitu melaporkan tingkat realisasi imbalan sertifikat SIMA dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah untuk semua periode jangka waktu pada hari kerja pertama setiap bulan kepada Bank Indonesia. Sertifikat SIMA yang telah diterbitkan wajib diberikan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana. Pembayaran SIMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan melalui nota kredit, bilet giro Bank Indonesia dengan melampirkan lembar kedua SIMA.
Perlu diketahui bahwa SIMA yang belum jatuh tempo boleh dipindah tangankan dan perpindahannya hanya dapat dilakukan satu kali. Selanjutnya, bank terakhir pemegang SIMA wajib memberitahukan kepada bank syariah penerbit SIMA. Saat jatuh tempo, bank penerbit membayar kepada bank pemegang SIMA sebesar nominal investasi. Dan pembayaran dapat dilakukan melalui clearing, billet giro Bank Indonesia, dan transfer dana elektronis. Adapun saat jatuh tempo, ada ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut.